Anda kembali di laporan khusus pemilu 2024. Tepatnya Anda berada di segmen Ulas Kompas, masih bersama saya Mastra. Mastra, kita lanjut lagi. Lobi-lobi untuk koalisi mulai dilakukan tim Prabowo Gibran. Sebenarnya langkah yang Mastra kan juga sebagai ahli pers. Langkah-langkah yang seharusnya mereka lakukan lah untuk kemudian perlahan bisa merangkul. Itu seperti apa, Mastra? Ya, tentu saja tadi apa yang dijanjikan oleh Gibran untuk kemudian bersilaturahmi dengan pasangan 1 maupun pasangan 3 itu sesuatu langkah untuk membangun lobby-lobby, ya tentu saja. Tetapi kembali lagi bahwa yang menentukan dalam proses koalisi ini adalah bukan calon-calon presidennya atau wakil presiden, kecuali Cak Imin yang adalah ketua umum PKB, tapi justru pimpinan-pimpinan partai. Jadi karena itu ya untuk memperkuat pemerintahannya, kalau hasil apa yang dihitung cepat, dan selama ini relatif hasil hitung cepat itu tidak banyak berbeda dengan hasil hitungan real dari KPU. Ya kemudian ya tentu saja harus berbicara dengan pimpinan-pimpinan partai-partai politik yang lain, yang itu bisa saja dilakukan bukan hanya oleh Prabowo Gibran atau timnya, tetapi juga kita tahu kembali lagi Presiden Jokowi punya peran yang tidak bisa dianggap kecil dalam konteks ini, karena kemudian Kompas hari ini di halaman 2 juga bicara tentang pengaruh Presiden Jokowi, bahkan di halaman 3 kita dan sahabat Kompas TV adalah juga kemudian bagaimana media-media asing juga menyoroti besarnya peran atau kontribusi Presiden Joko Widodo dalam proses kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau dari grafis ini apa yang bisa Mas Tra terangkan? Ya, kita lihat betapa kemudian ini kan ada pra pemilu Desember 2023 yang lebih gelap, kemudian ada pasca pemilu Februari 2024, jadi setelah pencoblosan kemarin, yang menunjukkan bahwa ini pemilih Pak Jokowi yang ada di situ, dan kemudian ternyata di dalam yang bermigrasi kira-kira ke pendukung Prabowo Subianto Gibran adalah 62,6. Tinggi ya Mas ya? Tinggi sekali. Ya, dan ini angkanya kan relatif dekat dengan perolehan suara angka yang diperoleh dalam hitung cepat tadi kan, 62,6. Jadi sementara kalau yang ke Anies Muhaimin 13,7 dan ke Ganjar kecil sekali sebenarnya. 16. Jadi kalau kita perhatikan tadi angkanya dihitung cepat, Ganjar dan Mahfud kira-kira mendapatkan ya sekitar 17% juga, 16, sekian atau 17%. Dan angka itu relatif sama dengan angka PDIP. Jadi artinya ya pendukung PDIP mungkin relatif lebih solid ke sini. Mas Ra, kalau kita bicara soal migrasi dukungan pemilih Jokowi kan ke nomor 2 ini sangat tinggi sekali, 62, sekian persen gitu. Ini tapi kita nggak bisa pungkiri juga Mas, di sisi lain bahwa dinamika politik ini kan pemilu 2024 ini kan tinggi sekali ya, ada didugaan kecurangan dan segala macam gitu. Itu nggak terlalu berdampak ya Mas? Dalam proses ini kelihatan tidak berdampak. Artinya gini, pendukung Jokowi atau pemilih Jokowi selama ini mayoritas kemudian melihat apa yang dipilih atau yang didukung oleh Pak Jokowi secara tersurat maupun tersirat gitu, dan kita tahu semua relatifly buat Pak Jokowi pasti dan keluarga pasti akan mendukung nomor 2 karena ada putranya di situ, dan kemudian memang mayoritas lari ke situ. Apakah kemudian berdampak? Sekali lagi kita prosesnya masih ada beberapa tahapan gitu ya kan, kita masih akan ketemu 20 Maret ketika kemudian penetapan KPU, dan ini masih kira-kira masih sebulan lebih, pasti akan ada peristiwa-peristiwa baik maupun saya nyebutnya baik maupun buruk gitu, maupun yang moderat gitu kira-kira, dan kemudian masih lagi Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin masih akan memerintah sampai dengan DPR hari ini juga masih akan berkuasa sampai dengan Oktober 2024 ini. Jadi proses ini masih ada waktu-waktu yang ya semoga kita berharap baik-baik saja, tentu saja harapannya gitu. Tetapi sekali lagi, politik adalah sebuah seni untuk melihat berbagai peluang, opportunity, dan politik tidak bisa dipisahkan dari upaya
kompetisi dan kontestasi politik untuk merebut kekuasaan. Ya, jadi masih banyak hal yang bisa terjadi sepanjang 1 bulan lebih ini sampai kemudian bahkan sampai dengan Oktober 2024. Bagaimana mereka berkomunikasi itu menjadi sangat penting, dan bagaimana kemudian meyakinkan kembali pada masyarakat di bawah pemilihnya, karena tentu setiap partai-partai punya pendukung-pendukung militan yang kemudian harus ada komunikasi politik yang baik supaya kemudian menciptakan stabilitas, menciptakan situasi yang kondusif. Oke, Mas Ra, kalau kita bicara soal tingkat kepuasan ini kan 62,6% ini, apakah bisa kita simpulkan ini adalah angka yang fenomenal, fantastis begitu, Mas? Sebenarnya ya boleh dikatakan begitu kan. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah pertarungan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, 2 kali pemilu, gitu. 2 kali pemilu, dan Pak Jokowi selalu menangkan, gitu. Tapi kembali lagi karena ada faktor Gibran di sini, tentu ya menjadi ya kita bisa pahami bagaimana kalau dalam filosofi Jawa ada namanya anak pola bopo keprada. Artinya ketika anak melakukan sesuatu, bopo kepada orang tua atau ayahnya itu juga harus melakukan support, mendukung itu semua. Jadi apakah munculnya Gibran karena kemauan Gibran atau kemauan orang tuanya atau kemauan yang lain kita tidak tahu, tetapi secara terbuka tidak pernah disampaikan. Tetapi kan kita tentu saja bisa merasakan. Jadi ini anak pola bopo keprada yang, atau kemudian mungkin dibalik juga mungkin bopo pola anaknya yang harus keprada. Jadi ya itulah politik ya, kita tidak tidak secara, kadang-kadang politik kan ada 2 panggung. Panggung depannya kita melihat Pak Jokowi sebagai presiden memang sudah mengatakan tidak cawe-cawe, meskipun pada satu sisi mengatakan puisa kampanye dan bisa memihak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Dia menggunakan pasal 299 kemudian, tetapi kan ada panggung belakang. Panggung belakang yang seringkali kita tidak banyak tahu, tetapi itu yang menentukan. Kita tidak pernah tahu kapan Pak Surya Paloh dan kemudian Muhaimin berkomunikasi secara intensif, tahu-tahu muncul kan pasangan itu. Kita juga tidak pernah tahu komunikasi-komunikasi di panggung belakang antara mungkin 8 atau 9 partai yang ada di parlemen ini. Mereka sudah melakukan komunikasi pimpinan-pimpinannya. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kembali lagi, panggung depan dan panggung belakang ini saling menunjang, dan kemudian harapannya tentu saja hasil dari pemilu 2024 ini yang berdasarkan hitung cepat dari 7 lembaga survei, terutama Litbang Kompas, menunjukkan akan 1 putaran, meskipun koalisi yang mendukung Prabowo Gibran itu menjadi minoritas di parlemen. Semoga harapannya kemudian akan ditemukan. Nah, politik tadi kembali seni kan, untuk mencari peluang, opportunity untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, Mas Ra, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini berasal dari PDIP. Kemudian kalau apakah masih di PDIP atau tidak, panggung belakang gitu kan. Nah, maksudku ini kalau nomor 2 itu kan anaknya ada di dalam sini, Mas. Sementara PDIP itu sendiri mengusung calon yang lainnya. Nah, tapi ternyata suaranya Pak Jokowi itu cukup besar ke nomor 2. Tinggi malah 62%. Berarti kita bisa katakan bahwa meskipun Jokowi dibalut berita-berita negatif, ternyata masyarakat tetap masih percaya. Karena kalau membaca hasil survei Kompas yang disampaikan Desember tahun 2023, tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, terutama kepada Presiden Jokowi, masih sangat tinggi, masih 73%. Jadi itu artinya kalau coba kita lihat ya komposisinya kan di situ. Jadi inilah pendukung setia dari Pak Jokowi yang kemudian belum tentu mereka PDIP gitu, pilihan partainya. Tetapi ya kita tahu di masyarakat begitu banyak orang yang mengidolakan Pak Jokowi, tetapi pada belakangan ini juga kemudian justru menjadi pengkritik, bahkan boleh dikatakan menjadi penghujat Pak Jokowi. Jadi
itu yang terjadi pergeseran dan sebenarnya hal yang biasa dalam politik kita. Kenapa? Karena seseorang pemuja pendukung kemudian beralih dukungan sesuatu yang biasa, tetapi kita tahu bahwa tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi itu masih sangat tinggi, masih di atas 70% itu Tinggi ya, Mas, ya? masih tinggi. Karena kita tahu kalau bandingkan dengan beberapa pemerintahan yang lain di negara yang demokrasi, Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita bandingkan bagaimana tingkat kepuasan kepada Presiden Joe Biden misalnya, sekarang udah turun di atas, mungkin di bawah sekitar 50-51%. Oke. Mas Ra, ini ada survei pasca pencoblosan pemilu 2024. Judulnya Faktor quote and quote Jokowi penentu kemenangan. Apakah ini artinya di mana Pak Jokowi berada pasti si calon ini akan menang, Mas Ra? Di satu sisi kelihatannya begitu. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara secara terbuka, ini boleh dikatakan juga kemenangan kembali lagi. Faktor Jokowi menjadi penentu kemenangan, ini jadi kemenangan Pak Jokowi dan kita. Ini adalah rekor boleh dikatakan 8 Pak Jokowi memenangi sebuah kontestasi. Ya. Meskipun tidak semua langsung. Pak Jokowi 2 kali memenangkan pilkada di Solo sebagai wali kota, 2 periode boleh dikatakan. Kemudian sekali di Gubernur DKI, yang ketiga. Kemudian 2 kali pemilihan presiden, ditambah lagi 2 putra dan menantunya memenangi pilkada, 1 di Solo dan 1 di Medan. Ini pengaruh Jokowi semua. Ditambah sekarang 8 kali. Ya, meskipun dari 8 kali itu, kita boleh mengatakan 7 adalah support by gitu kalau dikatakan, disupport sepenuhnya oleh PDIP kecuali yang ini. Oke. Nah, jadi padahal tadi kita bicarakan, apakah sampai hari ini Pak Jokowi masih sebagai kader PDIP? Panggung depan masih mengatakan begitu. Panggung belakang belum kita tidak tahu, gitu kan. Kita tidak tahu. Jadi artinya tidak semua yang dalam tanda petik ada Pak Jokowi kan menang gitu. Meskipun kalau kita bicara tadi ke depan tadi yang partai politik, Pak Jokowi masih kader PDIP kan, dan ya menang semua juga kan, 8 kan, masih menang juga gitu. Jadi ya 8 kali kemenangan dalam proses pemilu, 2 tadi, 5 kali beliau secara langsung, ya kan, wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden. Boleh dikatakan 3 yang secara tidak langsung, karena putranya di Solo, menantunya di Medan, dan kali ini, kalau kita bagikan 2, bahkan ini sudah 9, ya kan, pemilu presiden. Faktor Pak Jokowi ada di pasangan nomor 2, Prabowo Gibran, dan pemilu legislatif, orang masih percaya bahwa Pak Jokowi adalah kader bagian PDIP. dari PDIP. Ya, bagian dari PDIP. Apa yang membuat faktor Jokowi effect ini begitu melekat di masyarakat? Apakah memang cuma karena faktor kinerjanya yang masih dinilai baik atau ada faktor lain, Mas Ra? Saya kira paling utama adalah kinerja. Meskipun setahun terakhir ini, karena itu tadi saya sampaikan, masih ada proses di bulan Maret sampai dengan Maret, kemudian proses berikutnya sampai dengan Oktober 2024 ini, dan ya kita tidak tahu sehabis itu. Bahkan kalau ini kan, ini masih masa di mana Pak Jokowi masih memerintah, dan tentu sebagai presiden, seperti yang disampaikan di masyarakat juga, kemudian beliau punya tangan-tangan yang kemudian bisa menggerakkan banyak hal gitu. Tapi setelah itu kita tidak tahu. Mas Ra, kalau bicara soal yang grafis ini Mas, 8 program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran, ini apa yang mau coba disampaikan? Iya, ada 8 hal yang, angkanya 8 juga, 8 kali kemenangan. Ya, saya tahu Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi suka bermain-main dengan angka-angka. Dulu Pak SBY juga gitu kan, tidak pernah menggunakan angka genap. Kalau mau mengatakan 4, 3 plus 1. Ya kan. Nah, mungkin Pak Jokowi juga
suka bermain-main dengan angka. Angka 8 tuh angka dalam Kesempurnaan ya Mas? iya, dalam filosofi Jawa maupun di filosofi Cina gitu juga ini bagus gitu. Dan 8 ini kita menggambarkan apa yang mau dilakukan. Memberi makan siang dan susu gratis itu yang selalu disampaikan. Meskipun ini juga sempat dapat cibiran ya Mas ya? Iya, karena pasti ini akan memakan anggaran yang besar. Sangat dan besar. Kita tahu 450 triliun kira-kira setahun. Dan kemudian menyelenggarakan pemerintahan kesehatan gratis, mencetak meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Jadi meskipun juga bicara soal lahan pertanian, kita juga tahu tantangan yang dihadapi Pak Prabowo saat ini, maupun ya mungkin ke depan juga akan tentu saja akan banyak hal yang mesti diselesaikan. Mendirikan Badan Penerimaan Negara untuk peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik. Ya, pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan, sempat dipikirkan juga melanjutkan pembangunan infrastruktur dan saya kira di sini termasuk juga di dalamnya adalah IKN. Jadi ya ini program yang akan didorong oleh Pak Prabowo dan Gibran tentu saja untuk ya ini proses keberlanjutan. Kata kuncinya adalah memang keberlanjutan yang disampaikan oleh Prabowo Gibran dalam kampanye-kampanyenya. Sehingga kemudian sangat identik dengan Presiden Jokowi karena keberlanjutan. Sementara kalau kita bicara Mas Anies dan Caimin kan perubahan. Ya, merubah. Tetapi dengan angka yang diperoleh 25% kira-kira itu menunjukkan bahwa lumayan juga warga negara Indonesia yang menginginkan perubahan. Ya. Dulu orang memperkirakan akan, kalaupun misalnya perolehannya adalah kemudian Prabowo Gibran, kemudian Ganjar Mahfud, baru kemudian Anies Muhaimin. Ternyata kan hasilnya kan dari hitung cepat kita tahu bahwa Anies Muhaimin bisa mengungguli Ganjar Mahfud. Itu artinya memang agak susah ya kita kalau Pak Prabowo Gibran jelas keberlanjutan, sementara Pak Anies dan Caimin perubahan, Ganjar ini kan di tengah-tengah kan, iya, mengubah tidak, keberlanjutan juga orang bertanya-tanya karena begitu banyak kritik yang disampaikan. Oke, Mas Ra, seandainya memang hasil penghitungan real nanti sesuai dengan hasil penghitungan cepat, artinya Prabowo Subianto dan Gibran akan memimpin Indonesia, tapi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini adalah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Jadi meskipun Pak Jokowi nanti sudah turun tahta lah ibarat kata, tetap saja ada Pak Jokowi di belakang Mas Gibran. Bahkan bukan hanya di belakang Gibran sebagai putranya, juga di belakang Prabowo. Karena kita tahu yang mengendorse Pak Prabowo. Kita tahu bagaimana kemudian dalam proses politik tahun 2019, Pak Jokowi, meskipun ada cerita-cerita di belakangnya gitu, di panggung belakang, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk, yang adalah kompetitornya dalam pemilu 2 kali, mengajak masuk ke dalam kabinet. Dan kita nyaris tidak pernah menemukan dalam panggung politik dunia yang kejadian seperti di Indonesia. 2 orang yang berkompetisi dalam 2 pemilu, kemudian ternyata dalam 1 perahu. Iya. Jadi mungkin nggak pernah ada di dunia ini. Secara teori politik juga kita akan susah menjelaskannya. Tetapi realitasnya itu. Jadi sebenarnya sejak 2019, karena Pak Jokowi tahun 2024, meskipun kita juga mendengar cerita tentang Pak Jokowi minta perpanjangan periode dan kemudian meminta perpanjangan 2 tahun gitu. Misalnya, tetapi setidak-tidaknya Pak Jokowi sebenarnya dengan merekrut Pak Prabowo sebagai menterinya, bahkan partainya juga diajak serta dalam pemerintahan, Pak Jokowi juga sejak awal mungkin juga bisa mempersiapkan Pak Prabowo ya sebagai suksesornya berikutnya. Ya. Dan ketika kemudian ada putranya di situ, ya dengan berbagai macam dinamikanya di Mahkamah Konstitusi maupun di KPU dan di masyarakat tentu saja, ya kita tahu bahwa Pak Jokowi memang
mempunyai pengaruh yang seperti digambar tadi, pengaruh pada dua figur. Bukan hanya pada satu figur putranya, tapi menurut saya sih di dua-duanya ini. Ya. Terima kasih banyak Mas Tra sudah bergabung bersama kami di Liputan Khusus Sama-sama. Pemilu 2024. Ya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda.